Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Suratno SC, dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 3 Desember 2020, bertepatan dengan Pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung misi. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 16, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Pada suatu hari, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan warta Injil tentang amanat agung Yesus kepada para muridnya. Isi amanat agung itu terdiri atas 3 hal, yakni pertama, perintah untuk mewartakan Injil kepada seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi saja. Lalu yang kedua, saran supaya jangan memaksa orang untuk dibaptis kalau memang tidak percaya. Lalu yang ketiga, janji Tuhan bagi orang yang percaya akan diselamatkan dan mengalami mukjizat. Semua orang Kristiani sudah tentu memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat agung Kristus dengan cara menjadi saksinya. Akan tetapi, mewartakan Injil Yesus bukanlah hal yang mudah diterima oleh banyak orang. Apalagi kalau kita sendiri tidak mau lebih dulu menjadi teladan sebagai murid Yesus yang memiliki kehidupan moral, rohani, dan spiritual yang berpusat pada Kristus. Apakah kita sudah menerapkan amanat Yesus itu kepada orang-orang yang kita jumpai, terutama kepada keluarga kita sendiri? Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa amanat agung Yesus yang kita dengar dan kita renungkan hari ini merupakan perintah kepada kita semua. Tugas kita di dunia adalah mewartakan kabar gembira kepada sesama manusia. Inilah hakikat panggilan kita sebagai gereja yang mewartakan kabar gembira atau Injil kepada segala bangsa. Mewartakan kebaikan kepada segala bangsa tentang Yesus Kristus. Bagaimana amanat agung itu dilaksanakan? Amanat itu kita lakukan dalam tugas pewartaan, lewat mengajar umat, memberi kesaksian tentang apa yang diajarkan dan apa yang diimani. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa Yesus yang naik ke sorga berjanji akan datang kembali. Pengharapan iman ini perlu ditumbuh kembangkan melalui pelayanan, persekutuan, ibadah, pewartaan, dan kesaksian, atau dengan kata lain, diakonia, koinonia, liturgia, kerikma, dan martyria. Inilah tradisi rasuli yang terus hidup dalam persekutuan para murid Yesus. Kepada setiap murid diberi anugerah Roh Kudus untuk membangun dan mengembangkan umat, untuk menyatukan dan mengantar umat kepada Tuhan, bukan sebaliknya.
Saudara-saudari yang terkasih, inti dari peristiwa yang tadi kita dengar bersama dalam warta Injil tak lain adalah di mana kenaikan Tuhan adalah perpisahan yang meninggalkan berkat dan rasa sukacita yang meliputi semua murid. Sukacita karena Tuhan bukan pergi tidak kembali meninggalkan murid-muridnya, melainkan pergi untuk mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang dijanjikannya sehingga gerejanya bersukacita. Maka dari itu saudara terkasih, dengan merayakan pesta Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung misi, kiranya sangat relevan kita merenungkan tentang pelaksanaan perintah agung Tuhan Yesus yang disebut perutusan misionaris. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa mengirimkan Roh Kudus-Nya guna membimbing kita. Kita patut bersyukur karena dengan datangnya Roh Kudus, maka gereja akan selalu diingatkan oleh Yesus Tuhan agar berjalan dalam kehendak-Nya. Ya Allah Bapa di sorga, curahkanlah roh-Mu selalu atas diriku, sehingga aku dapat melaksanakan perintah agung Putra-Mu, Yesus Kristus, untuk mewartakan Injil, kabar sukacita kepada setiap orang yang aku jumpai di dunia ini. Dan mohon selalu perlindungan Santo Fransiskus Xaverius, sehingga misi gereja, misi kami di dunia ini berjalan sebagaimana dikehendaki oleh-Mu. Amin.